Okay, welcome to IQ46 Group. Belum to dimimoi on in the hoi open and the door IQ46 Group. Kali ini kita akan membahas sedikit berbeda, sedikit unik, dan sedikit luar biasa ya teman-teman. Yaitu bagaimana cara kita memasak air dengan benar. Oke, tanpa banyak basi, tanpa banyak bacot, langsung saja kita mulai. Oke, ini adalah tempat untuk memasaknya ya teman-teman. Jadi, kita buka terlebih dahulu untuk memasukkan airnya. Karena apa ya teman-teman? Karena air putih yang bagus itu yang dimasak. Biar kenapa? Biar kuman-kumannya mati. Oke, ini adalah kita mengisi air putih terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lihat, kita isi air putihnya terlebih dahulu dalam wadahnya. Karena apa? Karena kalau tidak diisi ya gimana mau ada airnya kan? Nah, kurang lebih begitu. Karena apa? Karena kita itu keracunan itu bukan dari makanan saja ya teman-teman, karena dalam minuman pun bisa jadi keracunan. Dan satu hal lagi, air galon pun itu bagusnya seharusnya itu dimasak juga terlebih dahulu, kurang lebih di sekitar 100 derajat Celcius. Karena apa? Karena biar kuman-kumannya lebih efektif untuk matinya ya teman-teman. Jadi ya sambil kita nunggu airnya ya kita banyak bacot dikit dulu ya teman-teman. Karena apa? Karena manfaat air putih ini meskipun sangat disepelekan, tapi dengan faktanya air putih ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan bukan untuk manusia saja, binatang, hewan-hewan pun membutuhkan air putih. Bahkan tumbuhan pun membutuhkan air putih. Jadi sudah dipastikan air putih ini sangat penting untuk kita semuanya ya teman-teman. Jadi jangan pernah menyepelekan air putih. Nah, ini sudah hampir ini ya teman-teman, sudah hampir penuh, tapi jangan terlalu kepenuhan, nanti tidak bagus juga. Jadi ya sesuai kadarnya yang pas. Oke, setelah itu kita tutup airnya ini, dan kita hidupkan kompornya. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita ya lihat ya teman-teman. Jadi ini sudah dihidupkan kompornya, dan kita menunggu saja sampai 10 hingga 15 menit sampai dia mendidih ya teman-teman. Karena jika dia sudah mendidih berarti airnya sudah masak, sudah matang. Oke, sambil kita menunggu, kita ini dulu teman-teman. Dan
air putih biasa dan air hangat kuku itu jelas manfaat dan fungsinya berbeda ya teman-teman. Kalau air hangat ya bisa untuk merebus, memasak, mematangkan sesuatu. Sedangkan kalau air biasa ya untuk minuman biasa dan untuk yang lainnya. Jadi ya, nah kalau untuk manfaat air hangat kuku, ya yang dimaksud air hangat kuku ini yang gimana bang? Nah ini pertanyaan kita ini, ya pertanyaan-pertanyaan biasa lah ya, kadang-kadang ya sedikit konyol lah ya teman-teman, tapi ya masih bisa kita jawab ya. Pertanyaan manfaat minum air hangat kuku. Nah, kalau manfaatnya itu ya sudah dipastikan manfaat air hangat bagi kesehatan itu. Yang pertama itu bisa mengatasi pilek di pagi hari. Manfaat minum air putih hangat yang pertama adalah mampu meredakan pilek di pagi hari. Pilek di pagi hari memang menyebalkan karena dapat mengganggu aktivitas harian. Rutinitas yang seharusnya sudah dapat dimulai di pagi hari dapat tertunda karena badan yang kurang fit. 2. Yaitu meredakan sinus. Selain mengatasi pilek di pagi hari, air putih hangat juga membantu meredakan sinus. Udara pagi yang dingin dapat menyumbat hidung sehingga menyulitkan pernapasan. Nah, dengan minum air putih hangat di pagi hari, maka pernapasan akan lebih lega dan plong. Suhu yang tinggi pada air mampu mempercepat laju cairan atau lendir di hidung. Yang ketiga adalah meredakan gejala flu, batuk, hingga hidung tersumbat. Nah, yang keempat adalah menjaga berat badan yang ideal. Nah, sulit mempertahankan berat badan ideal, cobalah untuk minum air putih hangat setiap hari. Kebiasaan baik ini dapat menjaga berat badan agar tetap ideal. Air putih hangat memang tidak membuat badan langsing, namun manfaat minum air putih hangat dalam hal ini dapat mencegah perut bengah dan kembung akibat kelebihan bobot air. Jadi untuk kamu yang ingin membakar kalori dan lemak tubuh lebih banyak, konsumsilah air putih hangat setiap pagi. Nah, yang kelima, membantu menurunkan badan berlebih. Nah, yang keenam, bisa membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Dan yang ketujuh adalah memperlancar pencernaan. Nah, yang ke-8, meringankan masalah akalasia. Oke, yang ke-9 adalah mengemulsi lemak setelah makan. Nah, 10, mengatasi konstipasi atau sembelit. Nah, selanjutnya yaitu melancarkan sirkulasi tubuh dan peredaran darah. Yang ke-11 adalah membantu mengatasi sakit perut saat menstruasi.
Yang ke-13 adalah baik untuk gigi sensitif dan berlubang. Nah, gigi saya ini kan berlubang dekat sini ya. Nah, jadi sangat bagus untuk mengkonsumsi air hangat ini ya teman-teman. Nah, yang ke-14 yaitu membantu meningkatkan fungsi sistem saraf pusat. Nah, yang selanjutnya yaitu meredamkan nyeri dan pegal secara alami, menggantikan cairan tubuh yang hilang agar tetap terhidrasi, mengurangi rasa menggigil saat kedinginan, mencegah penuaan dini dan membantu tampak awet muda, membuat wajah cerah karena bebas jerawat, membuat rambut lebih sehat dan berkilau. Nah, yang selanjutnya itu membantu mengatasi sulit tidur atau insomnia. Dan yang terakhir memperbaiki mood dan mengurangi stres. Nah, itulah manfaat-manfaat, sedikit banyaknya manfaat air hangat kuku ya teman-teman. Jadi ya kita sudah tahu lah ya, yang simple itu pun sangat sehat, yang kita cari, yang mudah didapatkan, yang bisa dibilang itu gratis, mempunyai manfaat yang signifikan. Oke, kali ini kita akan mencek lagi apakah air hangat yang kita masak tadi sudah masak atau belum. Biasanya kalau dia sudah masak akan berbunyi. Nah, teman-teman, meskipun sekarang ya, nah, teman-teman, nah, ini belum terlalu hangat dan belum kedengaran mendidihnya, jadi sudah dipastikan ini belum masak. Kalau dia sudah masak, ini sangat panas dan airnya mendidih dan serta mengeluarkan suara dari sininya. Nah, kali ini adalah teman-teman saya yaitu Doraemon. Nah, aturannya kompor itu bisa mengeluarkan Nah, sambil kita menunggu masa airnya, ada baiknya kita sarapan terlebih dahulu ya teman-teman. Kali ini kita sarapannya sedikit berbeda ya teman-teman. Ya, sarapannya menggunakan roti. Nah, dan roti ini ada stroberi di atasnya ya teman-teman. Nah, sambil kita makan, baiknya, bagusnya itu kita sebelum makan itu membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, sudah dipastikan ini sangat delisius. Nah, ini kenapa saya ini ada kue ini di dalam kulkas. Ya, karena beberapa hari kemarin ya adik saya itu ulang tahun ya teman-teman, yaitu yang bernama Amora. Nah, untuk Amora semoga nanti besarnya menjadi
adik yang berguna untuk keluarga, untuk masyarakat, dan bahkan untuk bangsa ya teman-teman. Jadi semoga Amora ini lebih ke depannya lebih pintar dan kurang-kurangin main HP. Karena Amora ini masih kecil dan sudah kecanduan main HP. Ya, sebenarnya kecanduan main HP di usia kecil itu ya kuranglah bagus. Jadi untuk Amora, Abang mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga cita-citanya nanti tercapai dan semoga yang disemogakan tersemogakan. Happy birthday Amora. Nah, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung kita santap saja ya teman-teman. Nah, pastikan kita berdoa dulu ya teman-teman, biar lebih makannya lebih nikmat dan kesannya kita mensyukuri nikmat pemberian Tuhan. Mantul. Asam. Stroberinya asam. Ya, stroberi itu memang dulu pernah saya itu merawat mempunyai stroberi. Ya, memang stroberi itu bagi saya memang tidak terlalu manis. Ya, lebih ke asam segar gitu ya teman-teman. Meskipun ya yang manis itu yang benar-benar masak, yang merahnya itu lebih dari merah kegelapan. Jadi yang masaknya itu. Nah, kadang tuh pun duluan semut ya teman-teman. Ya, mungkin karena kurang rezeki kita juga. Mungkin itu udah rezeki semut. Nah, stroberi pun hidupnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Asalkan kita rajin merawatnya, stroberi itu hidupnya nggak sulit. Dan satu lagi cuacanya juga bagusnya di tempat cuaca yang dingin. Seperti ya di Curug, di Kepayang, dan lain-lainnya. Nah itu ya teman-teman, itu kita lagi menunggu air putihnya dimasak. Biar apa? Biar lebih sehat dan kuman-kumannya mati. Ya, ini bagi yang menonton dan menghidupkannya itu, kalau untuk anak kecil itu tidak dihancurkan juga ya teman-teman. Karena apa? Karena air putih yang baru masak ini sangat hangat dan
takut terkena apinya. Jadi bagi orang-orang kecil itu harus diawasi dengan orang dewasa. Kalau tidak, jangan coba-coba ya teman-teman. Ini bukanlah ditiru untuk anak kecil, tapi hanya untuk dilakukan oleh profesional. Nah, dan yang sudah mengerti. Biar apa ya teman-teman? Biar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, begitulah kira-kiranya ya teman-teman. Kurang lebihnya begitu. Nah, ini adalah air putih ya teman-teman. Bukan air yang macam-macam. Nah, dan bagusnya kita minum dan makan itu terus duduk. Oke ya teman-teman, mungkin itulah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton video ini dan untuk orang lain. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Belum to dimimoy on in the hoi open IQ 46 group. Nah, pastikan setelah masak ini adalah hampir masak. Dan airnya jika sudah hampir masak ya kita saja. Nah, ini sudah panas. Nah, sebentar lagi dia panas. Dia sudah mulai mengeluarkan suara. Biasanya itu bentar lagi. Oke, dadah, bye-bye.